memperberat kondisi bronkitis ini akan mengkhawatirkan kegagalan napas. Paham ya bahwa asma bukan cuma pengaruh dari pencetus juga, emosi juga bisa dan sebagainya. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan bisa dalam keadaan sehat ya. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Dia dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kami RSUD Dungus dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan bel notifikasinya agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar kesehatan lainnya. Podcast Bisa kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Asma Sedunia. Hari Asma Sedunia ini diselenggarakan oleh Global Initiative for Asthma atau GINA yang diadakan setiap tahunnya pada tanggal 7 Mei untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit asma di seluruh dunia. Mengetahui lebih dalam mengenai asma, apa sih asma itu, dan banyak hal yang akan kita bahas mengenai asma. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Artana Made, spesialis paru. Beliau adalah dokter spesialis paru yang sehari-harinya bertugas di RSUD Dungus. Assalamualaikum, halo, apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baik Mbak Dia? dokter? Baik. Alhamdulillah, baik ya dok. Mbak Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dokter. Saya manggilnya Mbak atau Jeng ya? Atau Bu ya ini ya kira-kira ya? Atau Bu Komandan? Bu Komandan. Jangan gitu dok. Monggo silakan. Langsung saja ya dokter. Siap. Pembahasan kita di episode kali ini mengenai asma. Sebenarnya asma itu apa sih dok? Mungkin selama ini kita tahu asma itu cuma sekedar sesak nafas atau kesulitan nafas yang disertai mengi ya dok. Mungkin bisa dijelaskan definisi asma dan apa yang membedakan asma dengan penyakit sesak lainnya dok? Ya, memang di masyarakat umumnya ya atau masyarakat awam ya sering sekali kalau sesak dianggap asma. Ya. Sebenarnya ya asma itu salah satu kelainan pada paru ya yang memang sangat heterogen ya penyebabnya ya. Dan ada dua golongan besar, yaitu bisa alergi atau non alergi. Biasanya dengan riwayat sesak, batuk kronis atau dengan mengi atau dengan dada berat ya dan sebagainya. Berhubungan juga mungkin dengan faktor keturunan atau didapat ya. Jadi kalau dia berhubungan dengan sesak yang sesak lama atau dari kecil ya, memang kemungkinannya kita menduga suatu asma. Asma sendiri itu penyempitan pada saluran napas. Jadi itu yang menyebabkan suara mengi, ngik. Itu punya. Gitu kira-kira. Berarti untuk gejalanya sendiri dok, seperti apa aja dok itu? Gejalanya yang sering ya biasanya dengan suara mengi ya. Mengi ya, sesak yang mengi itu ya, dok? khasnya salah satunya, tapi ada gejala yang lain mungkin tidak mengi tapi batuk kronis ya. Batuk kronis atau dada terasa berat atau mungkin juga batuk dengan dahak yang ini ya produktif ya. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi atau kalau misalnya di spirometri pada saat serangan ya mungkin ada kelainan pada fungsi parunya gitu kira-kira. Iya dokter. Untuk tema asma tahun ini dok, itu adalah Asthma Education Empowers. Ide di balik hal ini adalah untuk memberikan seruan untuk bertindak guna mengatasi mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, beberapa mitos yang beredar itu antara lain asma itu menular dok, sama asma itu bawaan dari lahir. Gimana dok penjelasannya untuk mitos ini? Kalau dikatakan asma itu menular ya, sebenarnya memang tidak. Ada faktor keturunan nggak dok? Mungkin ada karena diturunkan dari itu. Sebabnya kalau misalnya pada pasien kita di poli, kita akan tanya ya, mbahnya ada yang sakit sesak nggak? Mbahnya ada yang bapak ibunya ada yang sesak nggak? Walaupun sesak itu belum disebabkan asma, tapi kita mungkin menggali dari kemungkinannya mungkin berhubungan dengan asma. Terus kalau dikatakan asma menular ya sebenarnya tidak, tapi gejala asma kan bukan cuma mengi, batuk bisa, apalagi batuk dengan dahak yang produktif.
batuk ini dengan daya produktif ini ya itu yang mungkin bisa menular kalau dia hubungannya dengan bronkitis. Asma sendiri kan bisa disebabkan oleh infeksi juga, itu menular ya. Jadi tetap kita kembali ya, kalau misalnya dia mengi ya mungkin kalau mengi menularnya enggak, tapi kalau batuk ya kemungkinan menular ada, walaupun dari segi public health, dari segi kesehatan masyarakat ya tetap lebih penting yang penularan hubungannya dengan TB. Ini kan bukan dengan TB, tapi berhubungan dengan batuk ya. Batuk sendiri kalau menular ya juga bisa ya ke lingkungannya. Itu sebabnya kalau kita punya anak ya, misalnya anak TK, anak kita itu sudah diusahakan baik ya supaya lingkungannya ada yang batuk ya ketularan nanti jadinya. Kira-kira gitu. Jadi bisa menular kalau ada gejala batuknya ini, bukan asmanya, tapi batuknya ini. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau misalkan ada penderita asma dan penderita itu juga TBC mungkin lebih berat lagi gitu ya dok ya? Oh iya, dua-duanya ya. Jadi gini, kira-kira ya kalau TBC itu ya itu ada kelainan pada parenkim paru. Jadi pada parunya sendiri ada radang. Radang itu kebetulan kalau TBC kronis. Radang yang lain ada nggak? Ada. Radang paru-paru pneumonia kan bisa radang akut. Dua-duanya juga mengurangi fungsi paru. Apalagi TBC kan badannya kurus dan lain sebagainya, fungsi napasnya mesti akan menurun. Kalau dia ada asma yang kebetulan eksaserbasi, mesti akan menyulitkan ya pernapasannya. Dan kalau dia ada batuknya, mungkin batuknya yang ngikil, itu juga ya mungkin sangat menular, apalagi kalau BTA-nya positif. Gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa asma itu dapat dikendalikan dengan steroid dosis tinggi. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya. Jadi gini ya, kita ngobati asma, yang kita hadapi kan manusia. Manusia kalau kita memberikan obat ya kita di poli ya, kebetulan Mbak Dia kan dengan saya juga di poli ya. Kalau kita ngobati kita harus lihat case by case, kita lihat kasus per kasus ya. Kalau misalnya asma dalam episode yang akut ya, mungkin kita pertimbangkan pemberian kortikosteroid. Tapi jangka panjangnya tetap harus kita pertimbangkan efek samping. Kalau kita berikannya dengan sistemik ya, jadi mungkin dengan oral, dengan diminum ya, atau dengan injeksi, jangka panjangnya kurang bagus karena sifat kortikosteroid itu kan banyak ya. Salah satunya justru menurunkan daya tahan, imunosupresan. Kedua ya mungkin wajah kita jadi moon face ya, kayak bidu-bidu gitu ya. Iya, kayak saya mungkin ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi belum lagi nanti kalau hubungannya dengan tulang dan sebagainya ada ya pengaruhnya ke sana. Jadi mungkin dipertimbangkan kortikosteroid yang langsung ke paru-paru. Salah satunya dengan ICS. Jadi inhaler kortikosteroid mungkin itu lebih aman. Lah dok, kan itu kortikosteroid dok, kan kemungkinan ini masih kemungkinan efek samping jangka panjang kan ada. Iya ada, tapi satu mungkin minimal, dan kedua ya kalau kita ragu-ragu ya sudah, misalnya kita takut dengan di tenggorokan ada kandidiosis dan sebagainya, kita habis melakukan pemberian obat inhaler ya setengah jam kemudian kita kumur dengan air hangat, misalnya seperti itu. Yang penting ya pasien paham ya. Jadi pemberian terapi dari asma itu ada controller and reliever. Controller itu hubungannya dengan kortikosteroid tadi memang diperlukan. Tapi kalau memang ada bagiannya, kalau di pabrik tertentu ya, saya nggak nyebut merek ya, itu ada namanya kontrol pelangi asma ya, pelangi asma. Jadi di situ ada nilainya nanti. Itu berapa periode tertentu, berapa bulan itu dievaluasi, diturunkan dosisnya. Jadi bisa dipertimbangkan seperti itu. Itu kalau kontrol. Kalau reliever itu ya sudah, itu berhubungannya dengan serangan ya, kita berikan obat untuk mengurangi gejala itu. Kan penggunaan kortikosteroid itu harus sesuai harus dengan pengawasan dokter ya, nggak yang susah gitu ya, dok ya. Ini yang susah kira-kira Mbak Dia ya. Jadi pada pasien tertentu ya, kita itu nggak bisa nyalakan 100% pasien ya, karena hubungannya dengan lingkungan kita ya. Kortikosteroid sebenarnya harus termonitor ya, terevaluasi, dan kita harus melihat efek sampingnya juga ya. Jadi
kalau misalnya pasien sesak ya, yang dilakukan pertama apa? Nyari pertolongan kan ya, nyari pertolongan bisa ke tetangga, bisa ke ini yang terdekat. Belum tentu ke dokter, belum tentu ke Bu Mantri dia. Iya. Ya walaupun Mbak Dia diberitahu rumah saya kan dekat sekolah, tinggal masuk. Nah, belum tentu ya. Jadi kira-kira ya nanti dia akan berusaha ke tempat tetangga atau keluarga ya. Nah kebetulan mungkin tetangga atau keluarganya itu punya pengalaman, wah dikasih obat iki loh enak ya. Salah satu yang paling sering ya itu hubungannya dengan kortikosteroid ya. Kalau kita ngomongnya biasanya jangan dikasih obat yang belakangnya son gitu ya. Titik son gitu ya, itu yang kita harus hati-hati. Efeknya apa ya itu tadi. Tapi pasien itu sering merasa enak minum itu. Efek sampingnya sering sekali di kita, mungkin Mbak Dia sering ini ya, berapa kali kita ngalami pasien sudah datang ke poli kita dalam keadaan sudah moon face, jadi mukanya seperti apa bulan ya, gitu ya, seperti itu kira-kira. Jadi semua penggunaan kalau obat yang jangka panjang itu harus dikonsulkan, lebih baik dikonsulkan dengan tempat kesehatan terdekat, walaupun mungkin bukan dengan dokter paru, bisa dengan dokter terdekat ya, supaya bisa memonitor efek sampingnya, ya, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dok kalau ada yang bilang kalau asma itu bisa sembuh dengan renang kayak gitu dok? Ada yang bilang seperti itu ya dok? Itu seperti apa dok? Ada pengaruhnya buatan renang ke asma gitu dok? Sangat bagus sekali. Jadi ya disebutkan memang ya kalau misalnya kita tahu anak kita punya asma ya kira, atau mungkin cenderung kita punya asma dan kita takut anak saya nanti kena asma gimana, renang paling bagus. Renang disebutkan bagus untuk kasus asma, rinitis ya, atau alergi yang berhubungan dengan pernapasan. Kenapa? Tapi ada syaratnya satu yang paling penting, kering istilahnya. Kering itu dia tidak ada keluhan, tidak ada keluhan sedikit pun. Keluhannya sesak dok, bukan sesak saja, batuk jangan, pilek jangan, greges jangan, panas jangan. Jadi dia dalam kondisi sehat, itu yang penting ya. Ragu-ragu lagi, pilih pada kondisi yang kira-kira cuacanya dukung, jadi jangan mendung ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi renang memang paling bagus. Selain renang ada bagus, misalnya ya yang ringan ya, jogging dan lain sebagainya masih bisa. Tapi memang kita nggak mungkin kalau misalnya di poli dimanapun kalau misalnya ada pasien yang berhubungan dengan asma ya, kita sering nyarankan renang itu yang bagus. Kira-kira gitu. Ya, berarti itu emang baik untuk penderita asma ya dok? Baik ya? dalam catatan sehat ya. Iya dokter. Dari awal tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan gejalanya dok. Lalu apa yang menjadi faktor pencetusnya dok terjadinya serangan asma itu dok? Faktor pencetus asma itu ada 2 golongan besar ya, tapi yang ketiga yang paling banyak, 1 alergi, 2 non alergi, 3 kombinasi dari keduanya. Alergi itu bisa serbuk bunga ya, atau mungkin asap ya, atau mungkin hubungannya dengan bulu binatang ya, binatang peliharaan dan sebagainya, bisa berhubungan dengan itu. Bau yang menyengat pun bisa ya. Jadi kadang-kadang juga ya kita nggak bisa menyembelihkan. Kita pulang kerja, istri tiba-tiba sesak, bisa ya, karena mungkin bau kita yang menyengat, bisa ya. Jadi semua sangat bisa, bahkan parfum juga bisa. Kalau yang non alergi ya mungkin yang terbanyak justru dari psikis. Dari psikis juga mempengaruhi. Psikis sangat mengaruhi, emosi sangat mengaruhi, hubungannya dengan biolog molekuler dan sebagainya, panjang ya cerita. Tapi kalau misalnya dinyatakan itu sangat banyak. Terus mungkin dingin ya, kedinginan terus misalnya itu memicu itu bisa ya. Bisa terjadi non alergen itu dari bukan zat yang bersifat alergi. Itu bisa juga ya. Jadi tapi emosi memang kita harus mempertimbangkan itu ya. Seperti kemarin ya, kira-kira banyak yang sesek ya, tapi bukan di negara kita, Korea sana kan kita menang. Jadi yang kalau misalnya saya kemarin ya hampir sesak begitu sahabat Justin Hubner nggak masukkan bola lah, itu ikut sesak juga. Kira-kira gitu ya. Jadi ya emosi tetap kita nggak bisa menyampingkan ya. Itu sebabnya kalau misalnya pas ujian anak SMA apa kita kan sering dapat pasien sesak dok, diantar dari bu gurunya dari ini sesak dok.
Terus ini cuma cerita ya, di Poli suatu saat itu ada pasien pos MRS ya, jadi habis ngamar dia sesak, terus kondisi stabil pulangnya. Kontrol Poli dalam kondisi sesak lagi. Akhirnya kita tanya, kenapa kita tanya gitu? Kalau pasien sesak hubungannya dengan asma, ya lebih baik kita tanya kira-kira sebabnya apa. Sebab alergi harus kita berikan edukasi tentang mengurangi kepaparan alergennya. Kalau misalnya dia emosi, nah ini yang penting. Nah, mesti akan bisa berhubungan itu. Nah, kita tanya pelan-pelan keluarganya. Keluarganya ngaku, iya dok, waktu di ngamar itu kondisi baik, tapi begitu pulang baru tahu kalau sapinya hilang. Nah, itu faktor pencetusnya ya dok. Salah satunya. Tapi yang sesak pasiennya loh, bukan sapinya loh. Iya. Iya dokter. Ya, monggo. Oke. Terus untuk cara mencegah dan mengatasi serangannya dok? Ya, kalau mencegah ya, kalau asma memang nomor satu kita tetap harus paparan alergen ya, paparan alergen harus kita jauhi kalau dia punya pasien sesak. Kadang-kadang pasien yang lebih tahu, dok saya alergi ini, dok saya alergi bisa ya, dok saya alergi debu dok, itu. Terus pasien juga harus diberi pengertian ya, sesuatu yang menyebabkan fungsi paru menurun harus disingkirkan. Apa nomor satunya? Rokok. Nah itu yang susah ya, asap dan rokoknya sendiri. Jangan dianggap sekarang sudah nggak merokok, pakai vape ya sama saja. Iya. Kenapa itu penting ya? Teoritis ya, asma itu merupakan ada fungsi paru kalau dalam serangan. Tapi jika tidak ada serangan, mungkin dia bisa normal. Ya. Pada pasien yang merokok ya, cepat atau lambat fungsi paru akan turun. Nah, itu kan sangat mengaruhi buruk ke kesehatan paru-parunya. Dan mix gejala ini ya, mungkin dia merasa sesak. Mungkin dia merasa bahwa dia sesaknya karena asma. Tapi kalau dia merokok jangka panjang, masa tuanya bukan jadi cuma asma saja, COPD jadinya atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis. Dan ini sangat beda dengan asma tadi. Kenapa ini penting? Tadi Mbak Dia kan nanya, beda dengan sakit yang lain gimana dok? Salah satunya mungkin yang paling sering itu COPD itu tadi, PPOK itu yang sering dianggap masyarakat asma. Sering pasien kita ke Poli, pasien usia tua, sakit napa lagi? Sesak asma dok, asma gara-gara rokok. Nah itu bukan ya. Bedanya gini, asma itu mungkin irreversible reversible. Jadi dia bisa kembali normal dengan atau tanpa obat. Jadi asma bisa kembali normal? Bisa. Jadi bedanya itu dengan COPD. COPD ya, karena dia ada faktor restriksi, itu menyebabkan fungsi parunya turun. Fungsi paru turun ya, dan kedua dia progresif. Dengan tambahnya umur ya, sesaknya akan tambah berat. Sering sekali kan di Poli itu pasiennya, dok kita sudah kontrol berbulan-bulan kok nggak ada perubahan. Kumat lagi. Iya, kumat-kumatan yang utama harus disadari ya. Kalau COPD ya, dia pertama irreversible, jadi dia tidak bisa kembali ke normal, dan kedua ya dia progresif. Dengan tambahnya umur ya, dia kemungkinan tambah berat bisa. Ini yang kita cegah. Kita harus cegah supaya pasien ini tidak tambah berat. Kalau asma bedanya di situ. Asma itu tadi yang kita cegah tadi ya, kita harus memberi pengertian supaya pasien tidak merokok juga ya. Terus ketiga ya, pasien juga harus paham dengan sakitnya. Paham bahwa emosi itu pengaruh sekali ke dirinya. Jadi pengertian tentang asma ke pasiennya sangat penting. Kita nggak boleh menyampaikan KIE ke pasien ya tentang kasus yang pasien ini sudah tahu kok tentang asma. Jangan. Kita harus mengingatkan, karena kita harus ingat pasien sesak kan dia mungkin tidak menguasai nyaman dan tidak menguasai diri sendiri. Itu yang penting. Dan ditambah lagi tetap ya kita harus sedia dengan obat-obatan, karena kita nggak bisa menyampaikan pasien sesak mesti gelisah. Gelisah akan memperberat kondisi konstriksi dari bronkusnya. Memperberat kondisi bronkus ini akan mengkhawatirkan gagal napas. Bisa sampai gagal nafas bisa, juga ya, sangat bisa. Dan kalau misalnya, dan ini yang utama juga kita harus memberi pengertian bahwa
olahraga atau exercise atau apapun yang berhubungan dengan latihan napas itu sangat penting pada asma. Jadi kalau ada yang menyatakan, loh kalau asma nggak boleh olahraga, lihat keadaannya. Kalau dia memang asma yang masih eksaserbasi dan berat, ya memang tidak disarankan. Yang kedua, kalau misalnya pasien punya asma, dia memang tidak disarankan gerakan yang mungkin lari sprint dan lain sebagainya yang berat, gitu. Menyebab mengakibatkan ngeden itu ngeden ya, force ya, memforce untuk tenaganya. Jadi itu ya bisa memicu serangan juga. Jadi pilih olahraga yang mungkin ringan tapi bagus untuk fungsi parunya. Misalnya gitu. Apa itu, Dok? Misalnya mungkin yang aman ya jogging. Terus kalau misalnya gitu ya, Dok, misalnya usia, dengan tambahnya usia kita bisa mempertimbangkan untuk jalan tapi santai ya, jalan santai, jalan pagi itu akan sangat membantu. Dan kalau misalnya kondisi masih kondisi muda ya, atau mungkin kondisi anak-anak menjelang dewasa, tetap itu tadi usulannya Mbak Dia, pertimbangkan renang. Gitu. Oke, Dokter. Apakah asma itu bisa disembuhkan ya, Dok? Gimana, Dok? Itu? Asma itu karena memang berhubungan faktor alergi dan faktor bawaan, memang tidak bisa 100% sembuh, tapi kita bisa mengeliminir, kita bisa mengurangi kemungkinan kambuhnya. Dan asma sendiri ya, kalau misalnya kita mengeliminir dan tidak sering kambuh ya, fungsi parunya normal, foto ronsen pun bisa sangat normal. Beda dengan COPD tadi yang karena rokok, paru-parunya mungkin istilah kedokterannya emfisema, tapi kalau istilah awamnya mungkin molor ya. Beda sekali dengan ini, dengan asma masih bisa normal. Itu. Iya, Dokter. Menarik sekali ya, Dok ya, pembahasan kali ini ya, Dok ya. Kalau misalkan anak kecil, anak usia dini itu asma ya, Dok ya. Terus untuk kedewasanya tuh dia dengan sistem imun bisa sembuh gitu atau enggak, Dok? Atau seperti itu apa? Tadi karena asma mungkin ada faktor bawaan ya, ada faktor dari keturunan juga ada ya. Mungkin kita nggak bisa 100% hilang ya. Tapi itu tadi kita harus berusaha supaya tidak sering kambuh, tidak ada kekambuhan ya. Pasien asma bisa dalam periode tertentu ya, walaupun bisa juga lama bertahun-tahun tanpa serangan. Asal menghindari pencetusnya itu mungkin. Pertama pencetusnya, dan kedua paham ya bahwa asma bukan cuma pengaruh dari pencetus juga, emosi juga bisa dan sebagainya. Iya, Dokter. Gitu kira-kira. Menarik sekali ya, Dok ya, podcast hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa pesan untuk kawan bisa yang menyaksikan dari Dokter Made, monggo. Kalau dari kita memang asma itu sesuatu penyakit yang bisa kita kuasai. Kita pahami, dan yang utama kita bisa menguasai diri sendiri. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau apa, bisa di Poli Paru ya. Di sana ada saya dan Dr. Kowi. Kalau Poli Paru Dumus itu kita gantian tiap minggu, dan kalau dari Mbak Dia tiap hari mesti di sana. Ya. Kalau pesan-pesan yang lain, tetap utamakan pola hidup sehat. Ya, misalnya merokok apa-apa itu kita harus hindari. Ya, dokter paru tidak pernah menyarankan kurangi rokok. Tidak pernah menyarankan kurangi rokok atau merokok di luar. Jangan. Stop rokok. Ya. Memang ya 90% pasien perokok belum tentu jadi pasien paru. Tapi 10% ini kalau jadi pasien paru, ya dia tidak bisa jadi normal lagi. Dan sebaliknya kalau pasien paru, ya mungkin 90%-nya ya perokok, kira-kira gitu. Gitu Mbak Dia. Terima kasih dokter atas waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyapa kawan bisa. Terima kasih atas edukasinya juga Dok. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kawan bisa. Cukup di sini podcast Bisa Sehat hari ini. Untuk kawan bisa yang menderita asma, jangan ragu untuk berobat dan konsultasi dengan Dokter Artana Made ya, Dok. Dokter Made saya sendiri, bisa Dokter Kowi juga, yaitu dokter paru yang ada di rumah sakit kita, ya. Dan bisa juga kalau yang Ponorogo bisa dengan Mbak Dia. Enggak Dok, itu bercanda Dok ya.
Di Klinik Parundungus dokter buka setiap hari Senin sampai Jumat, dan sampai jumpa di podcast sehat berikutnya.